Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang viralnya video dari Pak Kiai Marzuki Mustamar, video khutbah Jumat, di mana video tersebut ya pertama kali diupload oleh channel Masjid Al-Akbar TV, karena memang itu adalah channel resmi dari masjid di mana Pak Marzuki Mustamar mengisi atau berkhutbah Jumat. Dan memang kalau kita menyimak khutbah Jumat dari Pak Marzuki Mustamar ini, ya, ini sangat jauh berbeda dari ceramah-ceramah Pak Marzuki Mustamar yang lain, kaum muslimin. Di khutbah Jumat ini beliau sangat tegas memperingatkan kepada kaum muslimin akan bahaya bid'ah. Padahal di video ceramah-ceramah beliau yang lain, ya, terlihat bahwa Pak Marzuki Mustamar ini ya sama seperti kiai-kiai NU yang lain, ya, ketika mendengar kata-kata bid'ah itu sudah alergi, ya. Akan tetapi di video khutbah Jumat tersebut, Pak Marzuki Mustamar jelas-jelas memperingatkan kaum muslimin akan bahaya bid'ah, ya, supaya menjauhi perbuatan bid'ah. Dan perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan menambah-nambah syariat Islam yang sudah ada, ya. Makanya Pak Marzuki Mustamar di video tersebut, di video khutbah Jumat tersebut, dengan tegas mengatakan, syariat Islam ini jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dirubah-rubah. Kalau ditambah-tambah jatuhnya kepada bid'ah, kalau dikurangi namanya khianat, kalau dirubah-rubah namanya khurafat. Kemudian beliau sempat menyentil amaliyah-amaliyah yang biasa dikerjakan oleh orang-orang NU. Ya. Makanya kemudian video tersebut menjadi viral. Dan banyak orang yang berasumsi, ya ini berasumsi bahwa Pak Marzuki Mustamar ini mulai mengenal dakwah sunnah. Ya, akan tetapi wallahu alam bisawab kaum muslimin, apakah benar beliau mulai mengenal dakwah sunnah yang hak, atau memang beliau itu pemahamannya berbeda dalam perkara bid'ah. Akan tetapi kalau kita melihat ya, dari apa yang beliau sampaikan itu sebenarnya sangat jelas kaum muslimin. Beliau sudah menyampaikan bahwa perbuatan menambah-nambah dalam syariat Islam itu adalah bid'ah. Dan jelas-jelas beliau mengkritik amaliyah-amaliyah yang biasa dikerjakan oleh orang-orang NU sendiri. Ya, jadi wajar kalau kemudian orang berasumsi bahwa Pak Marzuki Mustamar ini sudah mulai mengenal dakwah sunnah. Meskipun itu tadi kaum muslimin, ya, wallahu a'lam bishawab, apakah beliau benar mulai meniti dakwah sunnah atau memang beliau ini berbeda dalam memahami bab bid'ah, wallahu a'lam bishawab kaum muslimin, ya. Akan tetapi ada satu yang janggal kaum muslimin, ya, seperti apa yang kita sampaikan di video sebelumnya, bahwa video dari Pak Marzuki Mustamar, khutbah Jumat dari Pak Marzuki Mustamar yang ada di channel Masjid Al-Akbar TV, ya, yang merupakan channel pengupload pertama, ini sekarang visibilitasnya tidak publik. Sehingga tidak semua orang bisa mengakses video tersebut. Sementara video-video yang lain, video-video sholawatan para Habib Ba'alawi itu tetap publik. Sehingga memang mengundang pertanyaan, ada apa kok tidak dipublik videonya? Padahal seandainya memang mereka ini memiliki pemahaman tersendiri, ya, tentang bab bid'ah tersebut, ya, seharusnya video tersebut ya tetap dipublik. Karena memang tidak ada sesuatu yang salah dari yang disampaikan Pak Marzuki Mustamar, ya. Tapi dengan tidak dipubliknya tersebut, maka ini mengundang pertanyaan kaum muslimin. Ada apa sebenarnya? Apakah memang mereka ini gerah? Karena di dalam video tersebut Pak Marzuki Mustamar jelas-jelas mengkritik amaliyah-amaliyah NU, ya. Dan asumsi kami kaum muslimin, ya, ada poin dari khutbah Jumat dari Pak Marzuki Mustamar ini yang sebenarnya membuat orang-orang NU, ya, itu kelojotan memang kaum muslimin, ya. Dan asumsi kami, ya, di bagian ini kaum muslimin, ya, dari khutbah Jumat Pak Marzuki Mustamar yang membuat mereka kelojotan, ya. Coba kita simak videonya. Ketika Rasul menyebut al-ghuraba adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, bejo dunia sampai akhirat. Tuba lil ghuraba, beruntung sekali para ghuraba. Sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa al-ghuraba yang beruntung itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma amatatin nas min sunnati.
Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, lebih lanjut Nabi juga mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan sunnah. Klaim ngaku-ngaku cinta Rasulullah SAW tanpa memegangi sunnah adalah kebohongan. Klaim kosong. Nabi bersabda, man ahabbani falyastanna bi sunnati wa man ahabbani dakhala al-jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa mengikuti sunnahku. Dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dipastikan dia masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, memegangi sunnah sangat penting, mengamalkan sunnah sangat penting, meyakini kebenaran sunnah sangat penting, menjaga sunnah untuk tidak ditambah-tambah, menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi, menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah, tentu sangat penting. Karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bid'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Nah, kaum muslimin ya, cukup jelas ya yang disampaikan oleh Pak Marzuki Mustamar, bahwasanya tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh merubah-rubah, tidak boleh mengurangi syariat Islam yang sudah ada. Karena kalau menambah-nambah itu jadinya bid'ah, kalau mengurangi namanya khianat, kalau merubah-rubah namanya khurafat. Dan Pak Marzuki Mustamar mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan yang seperti itu selalu didakwahkan oleh para dai salafi. Ya, makanya wajar kemudian kalau orang berasumsi bahwa Pak Kiai Mustamar ini sudah mulai mengenal manhaj salaf, dakwah sunnah, dakwah salafi. Ya. Meskipun ada orang-orang yang menyatakan bahwa ya, berbeda konsep pemahaman bid'ah antara NU dan salafi. Tapi di dalam khutbah Jumat tersebut, ya, kemudian Pak Marzuki Mustamar menyambung dengan menyebutkan amaliyah-amaliyah yang sama sekali tidak dilandaskan dengan dalil yang sahih. Bahkan amaliyah tersebut dilandaskan dengan dalil-dalil yang palsu. Dan amaliyah tersebut biasa dikerjakan oleh orang-orang aswaja, alias orang-orang NU. Ya, coba kita simak videonya. Ada beberapa contoh. Jumat terakhir di bulan Ramadan, Pak Isya, orang pada sholat 12 rakaat dengan dinamakan sholat raghaib. Katanya bisa menggantikan barangkali ada sholat fardu yang ditinggalkan. Itu hadisnya maudhu, palsu. Ada juga orang yang sholat di malam nisfu Sa'ban. Hadisnya amat sangat lemah. Sholat-sholat sunat. Ada juga yang sholat di hari Jum'ah minggu pertama bulan Rajab dengan maksud menebus dosa setahun. Hadisnya juga amat sangat lemah. Masih banyak ustadz-ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahimakumullah menyampaikan apapun hati-hati. Mari kita jaga sunnah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dirubah-rubah. Yang tidak sahih jangan dicampur dengan yang sahih. Kasihan umat. Oh, kaum muslimin ya, amaliyah yang disebutkan oleh Pak Marzuki Mustamar semuanya amaliyah dari mana? Dari NU. Ya, yang secara tidak langsung juga ya, apa yang dikhotbahkan oleh Pak Marzuki Mustamar ini juga ya, nyemes dirinya sendiri juga yang pernah mengatakan bahwa ajaran NU 100% sunnah Rasul. Ya, ternyata amaliyah NU sebagian dilandasi dengan dalil-dalil yang palsu, bahkan sangat lemah.
Jadi wajar kalau kemudian video dari Pak Marzuki Mustamar ini tidak dipublik lagi. Ya, berusaha pelan-pelan disembunyikan. Mungkin suatu saat dihapus juga dari YouTube. Karena apa? Karena ini nyemes orang-orang NU sendiri. Ya, berapa banyak amaliyah-amaliyah dari NU yang sama sekali tidak dilandasi dengan dalil-dalil yang sahih. Bahkan nggak ada dalilnya sama sekali. Ya, kita nggak usah kemana-mana. Yang disebutkan Pak Marzuki Mustamar saja tadi kaum muslimin. Jelas-jelas sebagian tidak ada dalilnya sama sekali. Hadis palsu pun nggak ada. Ya, coba perayaan Maulid Nabi disebutkan oleh Pak Marzuki Mustamar tadi. Ya, dalilnya apa? Pernahkah Nabi Muhammad SAW, para sahabat merayakan perayaan Maulid Nabi? Nggak ada. Ya, jadi wajar kalau kemudian video tersebut ya membuat orang-orang NU sendiri gerah kepanasan, termasuk ya admin dari Masjid Al-Akbar TV ya, karena kalau melihat video-video dari channel Masjid Al-Akbar TV itu ya isinya ketimpringan sholawatan dari ya para Kabir Ba'alawi. Ya wajar kalau kemudian video tersebut disembunyikan. Apalagi kita tahu ya Pak Marzuki Mustamar ini termasuk orang-orang yang kontra terhadap para Kabir Ba'alawi ya. Tapi seharusnya ya nggak seperti itu ya. Seharusnya apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki Mustamar itu tetap dipublik ya, supaya masyarakat tahu. Ya terkhusus amalan-amalan yang disebutkan oleh Pak Marzuki Mustamar sajalah, nggak usah meluas kemana-mana. Ya, seperti sholat rogoib, sholat nisfu Sya'ban, ya perayaan Maulid, ya umat biar tahu gitu loh bahwa amaliyah-amaliyah tersebut tidak dilandaskan dengan dalil-dalil yang sahih, bahkan dilandaskan dengan hadis yang palsu. Yang dengan penjelasan dari Pak Marzuki Mustamar tersebut, mudah-mudahan mereka ini mau meninggalkan amaliyah-amaliyah yang seperti itu ya. Kemudian terakhir kaum muslimin, tentang asumsi bahwa Pak Marzuki Mustamar ini sudah mengenal dakwah sunnah ya. Itu kita hanya berharap saja. Mudah-mudahan asumsi-asumsi tersebut benar ya. Dan kalaupun asumsi tersebut ternyata tidak benar, memang ada pemahaman tersendiri tentang bab bid'ah dari Pak Marzuki Mustamar, di mana pemahaman bid'ahnya beda dengan orang-orang salafi. Paling tidak sudah ada amaliyah-amaliyah yang biasa dikerjakan oleh orang-orang NU yang disebutkan oleh Pak Marzuki Mustamar sebagai amaliyah-amaliyah yang tidak dilandaskan dengan dalil-dalil yang sahih, bahkan hanya dilandasi dengan dalil yang palsu, bahkan tidak ada dalilnya sama sekali. Yang amaliyah-amaliyah tersebut sudah selayaknya ditinggalkan. Ya, dan dengan diangkatnya oleh orang-orang salafi ya tentang khutbah Jumat dari Pak Marzuki Mustamar, ini menunjukkan juga bahwa orang-orang salafi itu netral, tidak fanatik terhadap kelompoknya. Kalaulah dikatakan itu kelompok, tidak fanatik terhadap ustadznya. Buktinya ketika Pak Marzuki Mustamar menyampaikan kebenaran, mereka pun mendukung kebenaran tersebut ya. Jadi yang kita dukung dari Pak Marzuki Mustamar ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Pak Marzuki Mustamar. Terlepas Pak Marzuki Mustamar ini tetap bertahan dengan NU-nya, memiliki pemahaman tentang bid'ah yang melenceng, itu urusan beliau. Dan kalaupun nanti ternyata ada video terbaru dari Pak Marzuki Mustamar yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, dari pemahaman para salafus soleh, maka tetap akan dikritik, tetap akan diluruskan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.